Salam Sobat STII Yogyakarta, kita bertemu kembali dalam renungan kita pada pagi hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema Rahasia Menghadapi Tekanan Kehidupan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tidak lepas dari masalah. Baik masalah itu datang dari dalam diri kita, maupun masalah itu datang dari luar diri kita. Tekanan dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya itu justru seringkali menjadikan momen yang membuat kita semakin mengerti, semakin bijaksana, semakin kuat dalam menjalani kehidupan. Bahkan situasi semacam itu seringkali menjadikan kita semakin naik lebih lagi. Saat surat ini ditulis, orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu sedang mengalami tantangan, sedang mengalami tekanan yang datang dari orang-orang Yahudi dan dari luar pemerintahan Roma. Mereka mengalami diskriminasi, dianiaya karena menolak menyembah dewa-dewa Romawi dan dianggap sebagai pengkhianat. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka saat mengalami tekanan dan tantangan. Pasti tidak enak, pasti menderita, dan juga pasti susah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara ketika mengalami tekanan dalam kehidupan? Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen yang ada di Roma dan kepada kita saat ini bagaimana menghadapi tekanan kehidupan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Ajakan Rasul Paulus ini sangat sulit untuk diterapkan. Bagaimana mungkin saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah yang berat, kita diajak untuk bersukacita. Namun ternyata Rasul Paulus itu memiliki alasan supaya kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 17 sampai yang ke-24. Di ayat 17, kita harus bersukacita dalam pengharapan karena kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Kemudian di ayat yang ke-21, kita dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan ayat yang ke-24, kita diselamatkan dalam pengharapan. Hal ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu pasti dan tidak akan mengecewakan kepada kita semua. Apa yang sedang Bapak, Ibu harapkan saat ini? Di tahun baru ini kita baru memasuki tahun baru. Biasanya kita mengharapkan ada goal yang ingin dicapai. Ada progres ya, bagi para mahasiswa berharap tahun ini bisa menyelesaikan studi ya. Prestasi akademiknya lebih baik dari semester-semester yang lalu. Bahkan mungkin semua rindu supaya bisa mengalami sukses di dalam segala hal. Dan sebagai pasangan, kita bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kadang sulit sekali untuk kita menjadi orang yang sabar. Apalagi jika masalah yang dihadapi membuat hati kita sesak, yang menandakan bahwa masalah yang dihadapi cukup berat, situasinya sulit, sehingga membuat kita tidak sabar. Namun Rasul Paulus menasihati agar tetap sabar dalam menghadapi
masalah yang terjadi dalam hidup kita. Pergumulan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Sesulit apapun yang dialami, milikilah kesabaran. Ibrani 13 ayat 5 di sana dikatakan, Tuhan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan Engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan menolong kita melalui setiap pergumulan kita, sehingga kita akan dimampukan untuk menghadapinya dengan sabar. Saya seorang anak dari tentara, dan saya dididik untuk tidak mengenal menyerah. Karena itu, kesabaran itu pasti ada hasilnya. Yang kedua, bertekunlah dalam doa. Bertekun artinya berusaha dengan sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan. Nasihat Rasul Paulus ini sangat ampuh. Tuhan dapat melakukan banyak hal dalam setiap kehidupan kita ketika kita bertekun dalam doa. Tuhan bertindak saat kita bertekun dalam doa dan memberi keyakinan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu saat kita mempercayainya. Milikilah ketekunan dalam doa. Tuhan tidak pernah tidur, Gusti boten sare. Setiap saat, setiap waktu, Dia selalu siap untuk menyambut kita. Karena itu, gunakan kesempatan itu seluas-luasnya. Bertekunlah dalam doa, jangan jemu-jemu, tetaplah berdoa, maka Tuhan akan bertindak bagi kita, sehingga mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Amin.